opening. Yang kedua ada summary. Summary itu adalah teori-teori atau pelatihan terkait teknik memasak di pelatihan Chef Juna ini. Lalu yang ketiga ada Q&A, di mana Q&A ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas yang sudah menanyakan terkait pelatihan webinar serta pelatihan yang teman-teman kelas telah pilih, lalu kami akan jawab pada live season hari ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk pada link yang telah kami berikan setiap hari Kamis hingga Jumat dan akan kami jawab pada live season hari ini. Jadi yang masih bingung terkait pelatihan webinar seperti apa atau terkait dari teknik memasak seperti apa, kalian bisa menanyakannya melalui link yang kami berikan di grup Telegram. Jadi untuk teman-teman kelas yang mungkin belum join atau belum bergabung pada grup Telegram karena diwajibkan sekali karena kami akan mengirimkan kode keikutsertaan beserta linknya. Jadi teman-teman kelas harus mengisi kode keikutsertaannya beserta linknya tersebut di link tersebut. Nah, Farah juga ingin mengingatkan kembali mungkin untuk teman-teman kelas yang baru join pada live season hari ini yang ketinggalan openingnya, Farah ingin mengingatkan kembali peraturan webinar yang terbaru adalah kalian teman-teman kelas harus mengikuti webinar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu setelah itu kami akan mengirimkan kode keikutsertaannya serta link yang harus kalian isi karena itu merupakan bukti bahwa teman-teman kelas telah mengikuti pelatihan webinar atau menyelesaikan pelatihan webinarnya. Jadi kalian tetap harus nonton live season ini sampai berakhir ya teman-teman kelas karena di situ akan Farah informasikan terkait pengirimannya. Untuk yang berikutnya adalah kita akan masuk di segmen summary. Segmen summary tentang teknik memasak. Pasti teman-teman kelas menanyakan kan tentang teknik dasar memasak ini seperti apa. Sebagian orang mungkin teman-teman kelas belum begitu mengenali tentang teknik dasar ini. Mungkin banyak yang berargumen atau berpendapat tentang teknik dasar ini, kenapa sih harus pakai teknik dasar memasak juga? Emang penting gitu, mungkin teman-teman kelas menanyakan tentang hal itu. Nah, terus apa ada dampak jika teknik dasar ini tuh disalahgunakan? Pasti semua ada dampaknya, pasti semua ada tujuannya, dan semua ada penjelasannya tentang teknik dasar memasak itu. Nah, tujuan teknik dasar memasak itu pun sedikit penjelasannya tentang penggunaan teknik dasarnya ya. Pada dasarnya, teknik dasar memasak ini sebagai pedoman untuk mengoptimalkan sebuah masakan. Jadi, kenapa dibuat teknik dasar untuk mengoptimalkan masakan itu sendiri. Dan untuk dampaknya jika disalahgunakan, mungkin teman-teman kelas yang hobi masak cuman belum tahu tekniknya seperti apa, jadi masaknya asal-asalan itu akan mengakibatkan makanan yang teman-teman kelas buat itu akan menjadi hancur, mungkin nggak sesuai sama apa yang teman-teman kelas inginkan. Nah, makanya dari itu teknik dasar ini sangat sangat penting untuk teman-teman kelas yang mungkin cita-citanya ingin menjadi chef profesional atau mungkin ingin punya hobi memasak cuman teman-teman kelas belum tahu cara mengaplikasikan atau teknik-teknik dasarnya mungkin seperti apa. Jadi teman-teman kelas sangat beruntung banget karena telah memilih teknik dasar memasak ini yang dimentori oleh seorang chef profesional yaitu Chef Juna karena di situ teman-teman kelas akan diajari bagaimana semua teknik-tekniknya dan tentunya pasti akan diajari bagaimana cara mengaplikasikannya teknik dasar tersebut. Nah, pada dasarnya pada dasarnya teknik memasak itu adalah proses atau pemberian panas kepada bahan makanan agar bahan makanan itu menjadi lezat dan pastinya mudah dicerna. Nah, ada beberapa klasifikasi tentang teknik dasar memasak ini, mulai dari memasak dengan panas ke kering atau disebutnya dry heat cooking, atau proses pengolahan dari panas ke basah atau disebutnya dengan moist heat cooking, dan juga penggunaan minyak atau lemak dan dalam memasak ini disebutnya fat cooking. Nah, untuk teman-teman kelas
yang baru bergabung atau baru join pada live season ini, Farah ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman kelas tetap harus mengikuti peraturan terbaru kami, yaitu kami akan mengirimkan kode atau KDK di grup Telegram beserta linknya ya. Jadi teman-teman kelas bisa langsung klik linknya, di situ sudah tertera kode keikutsertaannya, lalu teman-teman kelas bisa mengisinya di link tersebut. Jadi jangan lupa ya, karena di situ sangat penting banget buat kalian isi sebagai bukti bahwa teman-teman kelas telah mengikuti pelatihan webinar teknik memasak ini. Nah, untuk chapter berikutnya yaitu pada teknik memasak ini adalah introduction. Pasti teman-teman kelas sudah menonton atau mempelajari pada chapter introduction ini, yaitu sikap yang harus dimiliki untuk menjadi seorang profesional, seorang chef profesional. Pasti seorang chef juga punya sikap atau sifat yang harus dimiliki. Jadi teman-teman kelas harus mengikuti yang ingin menjadi seorang chef profesional. Teman-teman kelas harus mengikuti tips dan trik terkait sifat atau sikap yang harus dimiliki oleh seorang chef profesional supaya agar menjadi seorang chef profesional seperti Chef Juna ini. Lalu pada chapter berikutnya ada tentang pengalaman atau sebelum perjalanan seorang chef profesional Chef Juna ini sebelum menjadi seorang chef yang profesional. Di situ akan sudah tertera pada Juna's Journey, yaitu di mana seorang chef profesional ini menjalani kehidupannya sebelum menjadi orang chef profesional, itu semua pasti sudah dijelaskan pada chapter tersebut. Jadi teman-teman kelas juga bukan hanya mengenali teknik dasarnya, tapi teman-teman kelas juga bisa mengenali mentor teman kelas yang teman kelas ikuti. Lalu selanjutnya teman-teman kelas juga dapat melihat pada chapter berikutnya tentang pengalaman bekerjanya seorang chef profesional, yaitu Chef Juna, yaitu berpengalaman bekerja bersama Thomas Kellernya, yaitu. Nah, untuk selanjutnya adalah pada chapter berikutnya adalah teman-teman kelas akan mempelajari alat dan peralatan masak. Nah, mungkin teman-teman kelas juga masih banyak yang bingung alatnya, terus untuk peralatan masaknya itu digunakannya seperti apa, yang sebenarnya itu seperti apa, itu akan dijelaskan sebenarnya. Jadi untuk teman-teman kelas yang sudah mempelajari, apakah teman-teman kelas sudah tidak menyalahgunakan kegunaannya? Semoga pasti nggak bakal ketukar lagi ya untuk teman-teman kelas. Nah, Farah ingin menyebutkan peraturan terbarunya atau mengingatkan kepada teman-teman kelas yang telah mengikuti pelatihan pada live season pelatihan webinar hari ini, yaitu teknik memasak. Peraturan terbarunya yang teman-teman kelas harus ikuti adalah teman-teman kelas harus mengikuti webinar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah itu, kami akan mengirimkan kode digit keikutsertaan yang akan kami berikan melalui grup Telegram maksud kami, yaitu kami akan mengirimkan link beserta kode keikutsertaan. Jadi teman-teman kelas bisa langsung mengikuti atau mengisi kode keikutsertaan beserta linknya yang akan kami informasikan pada acara berlangsung. Jadi untuk teman-teman kelas harus tetap nonton live season ini hingga berakhir, karena kami akan mengirimkan buktinya dan akan menginformasikan kepada teman-teman kelas terkait pengiriman linknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke membuat kaldu dengan teknik simmering. Nah, untuk teknik simmering ini mungkin teman-teman kelas ada yang belum mengerti atau belum paham. Nah, teknik simmering ini tuh juga nggak jauh beda dengan tekniknya bowling. Teknik memasak simmering ini juga menggunakan air sebagai media memasaknya. Perbedaannya yaitu suhu yang digunakan lebih rendah, yaitu di bawah 100 derajat Celcius. Teman-teman kelas juga harus selalu menjaga suhu panasnya dengan cara mengecilkan api ketika air mulai mendidih. Jadi teman-teman kelas harus tetap mengontrol suhunya itu agar tetap stabil pada teknik simmering ini. Lalu yang selanjutnya adalah teknik mosaic cooking, di mana teknik ini adalah pengaplikasikan teknik ini biasanya juga untuk memasak bahan yang keras agar setelah matang menjadi lunak.
dalam proses memasak moist cooking ini membutuhkan konduktor atau sebagai media untuk mematangkan bahan makanan. Konduktor yang dimaksud adalah di sini adalah cairan, sebuah cairan. Jadi moist cooking ini adalah dari yang tadinya keras lunak itu disebutnya moist cooking yang dilakukan atau menggunakan pengaplikasikannya dengan teknik yang menggunakan cairan. Lalu dari moist cooking ini kita akan mempelajari bracing. Bracing itu adalah jenis teknik yang kita pelajari adalah pada dasarnya teknik ini merebus bahan dengan komposisi cairan 3/4 dari bahan makanan yang akan dibuat. Jadi untuk cairannya cuma 3/4 aja untuk teknik bracing ini. Lalu selanjutnya adalah teknik steaming. Steaming ini juga masih masuk ke teknik moist cooking ya teman-teman kelas. Nah, untuk teknik steaming ini juga teman-teman kelas pastinya sudah mengetahuinya ya, nggak asing lagi pastinya karena teknik steaming ini sudah sering dilakukan atau mungkin teman-teman kelas sudah mengikuti atau mempelajari teknik-teknik ini. Nah, untuk teknik steaming ini adalah teknik memanfaatkan uap air untuk mematangkan bahan makanan. Alat steamer sendiri ini bermacam-macam. Seperti pemakaiannya kalian bisa menggunakan risopan atau dandang atau langseng. Itu kalian bisa gunain buat teknik steaming ini. Jadi pengukusannya melalui uap air yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah teknik boiling atau teknik merebus, yaitu memasukkan teknik ini adalah teknik yang menggunakan cairan yang dimana cairan yang tersebut lebih banyak bahan makanan yang dimasak. Jadi penggunaan teknik boiling ini merupakan menggunakan teknik cairan yang lebih banyak digunakannya dibandingkan teknik steaming itu sendiri. Lalu kita akan masuk ke teknik memotong dan mengupas. Pasti teman-teman kelas sudah banyak banget yang mempelajari motong dan mengupas. Cuman teman-teman kelas belum tahu nih, tekniknya itu teknik memotongnya seperti apa, teknik mengupasnya seperti apa. Nah, teman-teman kelas pada chapter tersebut juga pastinya sudah dijelaskan dan sudah diaplikasikan bagaimana cara pemotongannya untuk memotong daging atau sayuran ataupun buah-buahan di situ sudah disediakan. Jadi untuk teman-teman kelas, untuk tekniknya itu sendiri, untuk pemotongannya mungkin menurut kita itu hal simple tapi sudah dijelaskan pada chapter tersebut. Jadi teman-teman kelas seharusnya udah paham betul tentang teknik memasak ini. Lalu kita akan masuk pada teknik menggoreng. Nah, teknik menggoreng itu sendiri adalah menggunakan minyak yang banyak. Dalam teknik ini, teknik menggoreng deep frying ini menggunakan minyak yang banyak pastinya. Dalam teknik bahan yang digoreng semuanya tenggelam oleh minyak. Jadi penggunaan minyaknya itu harus banyak agar bahan makanan yang kita masukkan itu akan masuk ke dalam minyak tersebut. Jadi supaya semua bahan makanan tercemplung semuanya rata masuk ke dalam minyak tersebut, minyak yang panas itu. Nah, dalam teknik itu dalam prosesnya pengolahan bahan makanan juga menggunakan suhu yang tinggi. Jadi, untuk menggunakan teknik menggoreng deep frying ini menggunakan suhu yang sangat tinggi pastinya dan penggunaan minyaknya juga sangat diperlukan yang banyak. Lalu kita akan masuk pada teknik pan frying, yaitu pan frying itu sama dengannya hal teknik sauting, yaitu pan frying juga menggunakan minyak yang sedikit dibandingkan deep frying. Karena deep frying itu menggunakan minyak yang banyak, sedangkan pan frying itu menggunakan minyak yang sedikit. Nah, untuk perbedaan terletak pada bahan makanan yang digunakan. Jika mungkin teknik sauting ini adalah bisa diaplikasikan untuk bahan makanan dengan potongan yang kecil, pan frying justru sebaliknya. Jadi penggunaannya untuk masakan yang besar. Jadi penggunaan minyaknya itu juga diatur untuk tidak terlalu lebih banyak gitu. Nah, untuk teman-teman kelas yang sudah mempelajari teknik pansering ini, yaitu teknik yang digunakan dalam memanggang, merebus, atau menumis dan lain-lain. Nah, di mana permukaan makanan dimasak pada suhu tinggi sampai terbentuk kerak atau kecoklatan gitu. Teknik ini juga tidak hanya berlaku untuk steak atau membakar daging, juga sangat baik untuk membuat daging panggang. Nah, teknik pansering ini juga sangat baik digunakan untuk memasak
daging juga. Jadi untuk teman-teman yang suka banget memanggang daging, kalian bisa menggunakan teknik pancering ini. Farah juga ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman kelas yang baru join atau baru bergabung pada live season ini, teman-teman kelas harus mengikuti peraturan terbaru yang akan Farah sebutkan, yaitu teman-teman kelas harus mengisi link beserta kode keikutsertaannya melalui grup Telegram. Jadi nanti kami akan mengirimkan link tersebut beserta kode keikutsertaannya yaitu di grup Telegram masing-masing pelatihan. Jadi untuk teman-teman kelas harus tetap stay di di live season ini karena Farah akan membagikan terkait link beserta kode keikutsertaannya karena di situ kalian dengan mengisi link tersebut dan mengikuti peraturan tersebut kalian akan dinyatakan bahwa kalian telah menyelesaikan semua persyaratan yang telah kami berikan pada program Kartu Prakerja ini. Nah, untuk teman-teman kelas selanjutnya Farah akan melanjutkan terkait chapter teknik fillet ayam. Nah, penjelasan cara detailnya mengenai cara untuk fillet ayam ini sudah dijelaskan melalui chapter tersebut. Jadi untuk teman-teman kelas yang suka atau ingin belajar teknik fillet karena fillet ayam juga itu mempunyai teknik itu sendiri. Jadi untuk teman-teman kelas yang ingin mencobanya, kalian bisa mengoptimalkan atau melihat kembali pada video tersebut karena di situ sudah sangat jelas bagaimana teknik fillet ayam itu tersebut. Nah, untuk tahap plating kita masuk pada chapter tahap plating di mana tahap plating ini merupakan tahap di mana pada akhir masak yaitu kita harus melengkapi dengan tatanan sebuah masakan dengan hiasan yang atau tampilan yang cantik pastinya dah. Di situ juga akan ditampilkan bagaimana sih tahap plating untuk masakan yang teman-teman kelas kalian buat gitu. Jadi di situ kalian juga akan mempelajari tentang tahap platingnya bagaimana. Jadi teman-teman kelas jangan khawatir lagi. Mungkin teman-teman kelas sudah mempelajari semua tekniknya, cuman mungkin teman-teman kelas masih bingung nih cara platingnya gimana atau penempatan sebuah makanannya itu seperti apa karena akan dijelaskan pada chapter tersebut. Nah, untuk chapter berikutnya teman-teman kelas pastinya akan memasuki chapter yaitu memulai usaha kuliner. Untuk teman-teman kelas yang ingin banget mempunyai mungkin restoran atau makanan atau eh, ingin menjual kuliner. Nah, kalian akan dibagikan tips and triknya bagaimana membuka usaha kuliner. Yang pastinya teman-teman kelas di situ sudah tertera bahwa ingin membuka usaha kuliner ini juga kalian harus melihat di keliling kalian atau di daerah tempat kalian yang ingin membuka produk yang sama dengan kalian. Jadi kalian bisa menilai sendiri atau membuat presentasi sendiri gimana caranya agar makanan kalian atau kuliner kalian, penjualan kalian ini tetap laku meskipun banyak sekali yang mungkin usahanya sejenis dengan yang akan kalian buka. Untuk teman-teman kelas sekian dari summary tentang chapter tersebut karena Farah akan membagikan terkait link beserta kode keikutsertaannya yang akan Farah kirimkan sekarang juga. Jadi untuk teman-teman kelas, kalian harus mengisi link beserta kode keikutsertaannya setelah saat 15 menit sebelum acaranya berakhir. Jadi teman-teman kelas bisa mengisinya melalui link serta kode keikutsertaannya melalui grup Telegram yang akan kami kirimkan sekarang juga. Kalian bisa cek untuk grup Telegramnya. Jadi untuk teman-teman kelas, kalian bisa mengisinya ini yaitu 15 menit sebelum acara berakhir. Jadi untuk teman-teman kelas, kami akan mengirimkan terkait link beserta kode keikutsertaannya pada hari ini juga, detik ini juga di grup Telegram kalian masing-masing. Untuk link beserta kode keikutsertaannya telah kami kirimkan, jadi untuk teman-teman kalian bisa mengisinya setelah atau sebelum live season ini berakhir, yaitu 15 menit sebelum live season ini berakhir. Nah, untuk selanjutnya adalah Farah juga ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman kelas yang baru join atau baru bergabung pada live season ini, kalian harus mengisi link yang telah kami berikan di grup Telegram
pelatihan kelas.com ini. Jadi teman-teman kelas juga pastinya akan diberikan workbook. Jadi workbook ini berisikan tentang materi, adapun materi ataupun soal-soal yang kalian bisa isi terkait pelatihan yang kalian pilih. Nah, selain itu juga teman-teman kelas juga pastinya akan mendapatkan reward setelah mengikuti pelatihan pada program Kartu Prakerja ini, yaitu sebuah sertifikat. Nah, sertifikatnya ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman kelas yang pastinya untuk teman-teman kelas yang ingin melamar kerja, pastinya kalian juga bisa menggunakan sertifikat tersebut karena sertifikat tersebut sudah benar-benar real diajari atau dimentori oleh seorang chef yang profesional. Jadi, untuk teman-teman kelas, sertifikat ini sangat berguna sekali untuk teman-teman kelas. Jadi, untuk teman-teman kelas, terima kasih yang telah memilih kelas.com sebagai media pelatihan pada program Kartu Prakerja. Farah pastikan gak akan nyesel karena di situ sudah banyak keuntungannya setelah kalian mengikuti pelatihan pada kelas.com ini. Nah, untuk selanjutnya adalah di kelas.com ini juga nggak cuman ada pelatihan teknik memasak, tapi kalian juga ada pelatihan untuk teman-teman kelas mungkin yang punya saudara atau teman atau kerabat yang ingin yang punya hobi tentang beauty portrait atau bagaimana ingin sekali mempelajari tentang beauty portrait itu seperti apa, teman-teman kelas atau teman-teman kelas juga bisa menyarankan teman-teman kelas kerabatnya yaitu untuk mengikuti pelatihan beauty portrait yaitu yang dimentori oleh Rio Motret. Nah, untuk selanjutnya yaitu di kelas.com ini juga menyediakan tentang public speaking, di mana public speaking ini yang dimentori oleh Panji Pragiwaksono tentang untuk teman-teman kelas yang mungkin nggak pede ngomong di depan umum ataupun teman-teman kelas mungkin yang punya demam panggung kalau misalnya bicara di depan umum, teman-teman kelas juga wajib mengikuti public speaking ini karena public speaking ini akan mengajarkan bagaimana tekniknya berbicara di depan umum atau mungkin di situ juga akan diberitahu bagaimana cara menjalankan sebuah public speaking atau berbicara di depan umum itu menggunakan materi dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya buat teman-teman kelas yang punya hobi make up atau mungkin teman-teman kelas juga ingin selain cita-citanya sebagai seorang chef profesional, nah teman-teman kelas juga pasti mungkin ada yang ingin menjadi seorang beauty vlogger atau suka banget make up, kalian bisa mengikuti kelasnya yaitu Rian Ogilvy karena di situ kelasnya Rian Ogilvy akan mengajarkan bagaimana cara mengaplikasikan make up pada diri sendiri. Jadi, untuk teman-teman kelas yang mungkin punya hobi atau ingin menjadi MUA, kalian bisa memilih pelatihan self makeup ini karena di situ akan diberitahukan bagaimana cara mengaplikasikan sebuah makeup dengan bentuk wajah yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma makeup aja, tapi kalian juga bisa mempelajari tekniknya itu seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan itu akan dijelaskan pada self makeup yang dimentori oleh Rian Ogilvy. Nah, selanjutnya untuk teman-teman kelas yang mempunyai hobi menulis atau ingin sekali menjadi seorang penulis skenario, nah di situ kalian akan dimentori di kelas.com ini telah menyediakan kelas yaitu penulisan skenario yang dimentori oleh Ernest Prakasa. Nah, Ernest Prakasa ini mengajarkan bagaimana cara penulisan teknik skenario ini karena di situ akan dijelaskan bagaimana menulis penulisan skenario ini seperti apa dan banyak banget materi-materi yang harus kalian pelajari karena itu sangat penting banget untuk teman-teman kelas yang mungkin kerabatnya atau keluarganya yang ingin sekali menjadi seorang penulis skenario di perfilman. Nah, untuk selanjutnya, kelas.com juga telah menyediakan tentang teknik pencahayaan dan komposisi fotografi. Nah, pasti teman-teman kelas udah nggak asing lagi dong dengar nama Darwis Triadi, di mana fotografer profesional ini akan mengajari teman-teman kelas di kelas.com ini untuk teknik pencahayaan dan komposisi fotografi. Jadi, teman-teman kelas akan dimentori oleh seorang fotografi profesional yaitu Darwis Triadi tentang pentingnya sebuah cahaya pada sebuah fotografi ini. Nah, kalian akan dijelaskan. Jadi untuk teman-teman kelas yang mungkin telah menyelesaikan pelatihan teknik memasak ingin mengambil pelatihan lain, kalian biasa banget pilih
pelatihan di kelas.com karena kelas.com telah menyediakan 6 pelatihan untuk program Kartu Prakerja. Jadi untuk teman-teman kelas, jangan lupa untuk tetap mengikuti atau memilih kelas.com sebagai media pelatihan di program Kartu Prakerja. Farah juga ingin mengingatkan kepada teman-teman kelas bahwa untuk peraturan terbarunya yaitu webinar adalah mengisi kode digit atau mengisi link yang telah kami berikan melalui grup Telegram. Jadi untuk teman-teman kelas, Farah akan mengirimkan link beserta kode keikutsertaannya sekarang juga. Tapi kalian harus mengisinya 15 menit sebelum acara berakhir. Jadi Farah akan mengirimkan terlebih dahulu, setelah itu teman-teman kelas bisa mengisinya di link tersebut serta kode keikutsertaannya. Jadi Farah akan mengirimkan sekarang juga. Nah, kalian bisa cek grup Telegramnya, lalu kalian bisa langsung nonton kembali live season ini karena kalian harus diwajibkan menonton live season ini untuk bukti keikutsertaan teman-teman kelas dalam mengikuti pelatihan webinar pada hari ini yaitu teknik memasak. Untuk teman-teman kelas, kita akan masuk pada segmen Q&A, di mana Q&A ini pelatihan webinar. Nah, pelatihan webinar itu sendiri banyak yang bertanya-tanya, banyak banget yang tanya webinar itu apa sih? Karena webinar-webinar aja nih, tapi belum tahu webinar itu seperti apa, tekniknya seperti apa. Nah, untuk webinar itu sendiri adalah merupakan web seminar yang dilakukan atau melalui situs internet. Nah, kelas.com memilih kelas live season ini sebagai media pelatihan webinar web seminar ini. Nah, untuk jadwal webinarnya itu kapan aja teman-teman kelas bisa mendapatkan jadwal terbaru atau terupdate-nya melalui grup Telegram. Jadi untuk teman-teman kelas diwajibkan untuk join atau mengikuti grup Telegram pada grup Telegram tersebut karena akan kami kirimkan link beserta kode keikutsertaannya. Jadi jadwalnya juga pastinya sudah ada secara teknisnya untuk mengikuti pelatihan webinar itu sudah ada. Jadi untuk teman-teman kelas, untuk update terbaru terkait jadwal webinar, teman-teman kelas harus join terlebih dahulu di grup Telegram di masing-masing pelatihan. Nah, selanjutnya adalah apakah webinar sangat berpengaruh untuk sertifikat? Nah, pastinya webinar ini sangat berpengaruh bagi sertifikat karena webinar ini merupakan peraturan baru yang dibuat oleh pihak prakerja. Nah, pihak prakerja ini mengadakan atau membuat peraturan terkait pelatihan webinar ini. Jadi, pelatihan webinar ini sangat berpengaruh bagi sertifikat teman-teman kelas. Jadi, untuk teman-teman kelas harus mengikuti pelatihan webinar karena pelatihan webinar ini merupakan salah satu syarat kelulusan teman-teman kelas mengikuti pelatihan pada teknik memasak ini. Lalu selanjutnya, Farah juga ingin mengingatkan kepada teman-teman kelas, apakah setelah kita mengikuti pelatihan webinar ini akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk pelatihan webinar ini, data kalian akan masuk kepada kami, lalu kami akan mengirimkannya ke pihak prakerja. Jadi untuk teman-teman kelas harus tetap menyelesaikan semua pelatihan, yaitu dari menonton semua materi yang telah disediakan, setelah itu mengisi dari tes evaluasi, terus selanjutnya adalah mengisi review dan rating. Nah, review dan rating ini juga sangat penting sekali karena merupakan salah satu juga syarat kelulusan. Jadi untuk teman-teman kelas harus tetap memberikan review dan rating terkait pelatihan yang kalian pilih. Untuk teman-teman kelas yang menanyakan apakah kelas.com menyediakan live season atau pelatihan webinar di Instagram saja ya. Benar, kelas.com mengadakan live season ini hanya di Instagram saja. Jadi untuk teman-teman kelas harus diwajibkan tetap menonton live season ini sampai akhir ya teman-teman kelas. Selanjutnya kami akan masuk pada Q&A teknik memasak dalam hal memasak nih. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah, untuk teman-teman kelas yang baru saja mempelajari teknik memasak, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memasak ini? Hal yang harus teman-teman kelas perhatikan adalah terkait panasnya sebuah suhu, terus temperaturnya pastinya, dan lamanya waktu memasak, karena itu sangat berpengaruh pada masakan yang akan kalian buat. Nah, lalu apakah yang dimasuk teknik grill? Mungkin teman-teman kelas belum tahu atau
teknik grill itu seperti apa, atau teman-teman kelas mungkin sudah melakukan atau mencoba teknik grill ini, cuman teman-teman kelas belum tahu nih tekniknya seperti apa. Nah, teknik grill itu sendiri adalah teknik memasak dengan menggunakan panas yang tinggi sehingga untuk memasak tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi, teknik grill ini menggunakan suhu yang sangat tinggi atau panasnya terlalu tinggi, sangat tinggi. Jadi digunakan pada teknik grill ini. Nah, yang ketiga adalah bagaimana sih cara menggoreng ayam tepung matang secara merata. Nah, untuk teman-teman kelas yang suka banget masak ayam tepung, cuman mungkin masaknya itu nggak rata, atau mungkin di luarnya mateng nih, cuman di dalamnya ayamnya kurang matang. Nah, teman-teman kelas bisa mengikuti teknik ini. Sebelum memasukkan ayam yang sudah dibumbui, pastinya minyaknya harus dipastikan tidak terlalu panas. Nah, dan ayamnya juga sudah dimasukkan. Jadi saat minyaknya belum panas, pastikan minyaknya juga jangan terlalu panas untuk menggoreng tepung ini agar pada saat memasak ayam tepung ini semuanya merata. Jadi tepungnya merata, di dalamnya juga merata. Jadi pastinya bakal enak banget untuk masakan ayam tepung ini. Nah, untuk teman-teman kelas, Farah ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman kelas yang baru bergabung atau baru join pada live season hari ini, yaitu terkait peraturan terbarunya, yaitu mengikuti live season di setiap masing-masing kelas. Lalu kami akan mengirimkan terkait kode keikutsertaannya beserta link yang akan kami berikan pada grup Telegram. Jadi teman-teman kelas bisa melihat atau cek langsung grup Telegramnya karena kami sudah mengirimkan terkait link beserta kode keikutsertaannya. Jadi teman-teman kelas bisa langsung mengisi kode keikutsertaannya beserta linknya ya teman-teman kelas. Gak kerasa ternyata sudah di penghujung acara, yaitu Kak Farah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman kelas yang telah memilih kelas.com sebagai media pelatihan program Kartu Prakerja ini. Kak Farah ingin mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Farah sampaikan dapat masuk ke dalam dapat dimengerti oleh kalian. Jadi untuk teman-teman kelas, Farah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman kelas karena telah mengikuti atau berpartisipasi dalam pelatihan webinar pada hari ini, yaitu 17 September 2020. Nah, untuk selanjutnya kalian akan menyaksikan pelatihan webinar yaitu Rian Ogilvy. Nah, untuk teman-teman kelas, saatnya Farah pamit undur diri. Farah mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.